kembali lagi dengan Vivi. Kali ini aku akan menarik energi dan pesan untuk kalian hari ini. Tapi ini adalah energi general ya, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Why? Ada why, ada deep knowing, ada imagine, ada soulmate. Oke. Lagi mempertimbangkan tentang sesuatu hal. Hati-hati ya, nanti kalian overthinking sendiri, kalian takut sendiri, kalian bingung sendiri karena terlalu memikirkan tentang sesuatu hal. Kedepannya itu hanya akan membuat kamu terbelenggu dan kekhawatiran itu selalu menghampiri kalian. Ada sesuatu yang kalian pertanyakan dalam pikiran kalian. Mengapa seperti ini? Mengapa aku begini? Mengapa selalu gagal? Mengapa aku selalu disia-siakan? Mengapa aku selalu dimanfaatkan? Atau aku mengapa ya percintaanku selalu begini? Ya, itu yang menjadi pikiran kalian. Itu yang menjadi momok buat kalian. Selalu memikirkan tentang sebuah kegagalan yang pernah kalian rasakan. Mungkin gak sekali, dua kali, bahkan ada yang di sini berkali-kali mengalami kegagalan dalam hubungan percintaannya atau pertemanan persahabatannya ya. Di sini kamu benar-benar bertanya-tanya, kenapa, mengapa harus aku, mengapa aku begini gitu ya. Dan kamu merasa all time up, kamu capek, kamu udah lelah ya. Lelah di sini karena mungkin kamu terlalu banyak memikirkan tentang sesuatu ini ya. Kenapa ini, rasa tidak terima kamu, merasa kamu udah berusaha menjadi sesuatu yang terbaik, merasa kamu sudah memberikan semaksimal mungkin, atau kepada pasangan kamu udah nge-treat dia sebagai ratu atau raja di hati kamu. Tapi lagi-lagi semuanya membuat kamu lelah, semuanya membuat kamu muak di sini. Dan kamu bertanya-tanya kenapa harus aku. Di sini dibuktikan kamu untuk mencari tahu lebih dalam hati kamu. Kenapa semua ini bisa terjadi sama aku? Bukan mengapa harus aku, tapi mengapa ini terjadi sama aku. Berhenti untuk menyalahkan sepenuhnya kesalahan ini ya kepada orang lain. Oke, dia salah. Dia melakukan sesuatu hal yang sangat menyakitkan buat kamu. Tapi jika gini, kenapa ya dia kok memperlakukan aku seperti ini padahal aku udah memberikan semuanya? Oh, bisa jadi aku terlalu overthinking, terlalu cemburuan, terlalu tidak percaya sehingga ada rasa ketakutan, sehingga aku selalu overthinking dan membuat dia nggak nyaman sehingga dia mencari kenyamanan di orang lain. Ada yang seperti itu. Atau bisa jadi aku kan udah memberikan kebebasan, aku kan udah memberikan yang terbaik, tapi dia membalasnya seperti ini. Stop. Ya nggak semuanya dia salah. Dia salah melakukan hal itu, tapi ada sesuatu hal yang harus kamu tahu. Mungkin dia melakukan hal yang salah untuk menyakitkan kamu karena ada pembelajaran yang harus kamu ambil. Mungkin dengan cara yang salah seperti ini akan bisa menyadarkan kamu. Kalau kamunya sendiri belum sadar, ya kamu akan masih terulang dan muter-muter seperti itu. Hingga di titik akhirnya apa? Kamu lelah sendiri, kamu capek sendiri. Kok melupakan itu nggak semudah ngomong gitu. Mungkin bertanya-tanya gitu. Aku udah berusaha tapi kayaknya masih terkoneksi batinku, masih terjebak, masih begini begitulah, sulit, kayak masih bisa merasakan dan kegelisahan itu masih bisa aku rasakan hingga sesak dadaku. Ada yang seperti itu. Bisa. Kenapa aku bilang bisa? Karena ya nggak menutup kemunafikan ya.
semua, bahkan tarot reader pasti pernah mengalami sebuah pengalaman pahit juga gitu loh. Dan mereka nggak akan bilang kamu harus move on gini-gini, nggak semudah yang dia mau, karena mereka udah pernah, pasti mereka udah mengalaminya gitu. Karena itulah mereka hadir sebagai pencerah untuk kalian ya, bukan hanya karena ngomong, pasti mereka sudah di tahap hal itu gitu. Bahkan pembelajaran mereka semua itu nggak mudah gitu, malah lebih dan lebih ya, tapi mereka bisa mengatasinya. Makanya pembelajaran itu diberikan kepada kalian, nggak ada yang bisa, karena bukan karena yang satu memang karena terbiasa ya, dan yang kedua karena paksaan. Kita itu kayak harus terpaksa dulu baru akan melakukan. Terpaksa di sini misalkan seseorang itu udah menikah, mau kembali sama pasangan sahnya gitu. Misalkan kamu berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan, atau kamu punya pasangan ya, pacar, dia ternyata meninggalkan kamu, menikah dengan orang lain gitu ya, dan sangat hancur gitu. Mungkin ada yang bertahun-tahun ya, udah berpacaran bertahun-tahun, tiba-tiba dia menyembunyikan sesuatu dan dia terlihat beda ya, gesturnya, gerakannya, ternyata dia meninggalkan kamu dan menikah dengan orang lain, padahal kamu belum benar-benar diputuskan gitu. Sesakit apa itu? Pasti sakit banget ya kan. Tapi akhirnya apa? Kepaksaan ini berasal dari seperti contohnya kayak ya gimana lagi gitu, mau memperjuangkan, pada akhirnya dia akan tetap kembali bullshit kalau dia memilih aku masih cinta kamu tapi aku diharuskan untuk menikah dengan seseorang ini dan sebagainya. Kenapa nggak dari awal? Jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan, hanya diambil keuntungan, mungkin gairah, seks, atau materi dan sebagainya, tapi pada ujungnya nanti kamu akan tetap ditinggalkan. Bullshit dengan hanya janji manis, nggak akan ada. Kalau memang dia sayang sama kamu, perjuangannya bukan setelah menikahnya itu, tapi sebelum menikahnya. Ini untuk yang ditinggalkan, kemudian dia alasan dijodohkan, dipaksakan dengan orang tua yang sebenarnya bullshit. Kalau dianya sendiri di awal udah nggak mau, harusnya dia perjuangkan dari awal kamunya ya, seperti itu. Dan di sini memang kamu harus mencari lebih dalam diri kamu sendiri. Coba untuk lebih perbanyak berdoa, berserah, karena di sini cakra ketujuh, cakra mahkota, cakra tentang ketuhanan, yang dimana perbaiki ibadah kalian ke Tuhan kalian masing-masing, agar kalian bisa mengetahui sebuah petunjuk apa yang harus kalian lakukan. Berhati-hati dengan imajinasi kamu, kadang itu yang akan membuat kamu terjebak dalam kekecewaan karena terlalu berekspektasi tinggi, dan yang terjadi tidak sesuai hal itu, maka kamu akan merasa sangat kecewa ya, karena pikiran kamu, bayangan kamu, impian kamu itu hanya membuat kamu jadi banyak pikiran yang akhirnya kamu lelah sendiri. Percaya akan ada seseorang soulmate, seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu, didatangkan untuk kamu memang di waktu yang tepat ya. Seseorang yang akan bisa menghargai, bahkan kamu kayak akhirnya merasa wow, ternyata ada ya orang yang seperti ini gitu. Untuk kalian yang masih single, mungkin nggak ada tuh kak orang lain, ya mungkin dia adalah sahabat kamu yang selalu ada buat kamu, yang support kamu. Soulmate di sini nggak harus tentang pasangan. Memang besar kemungkinan di sini pasangan karena pembahasannya tentang lelah karena perjalanan yang udah kamu lakukan, kemudian bertemu dengan seseorang yang terbaik ya, yang dihadapkan untuk kamu, seperti itu. Dan bukan apa ya, tapi nggak harus seperti ini ya skenario-nya. Bisa jadi ada seseorang teman kamu yang membantu, mensupport kamu untuk tetap bangkit. Ya, akan ada pintu dan jalan yang terbuka untuk kalian di sini. Oke, energi dan pesan untuk kalian hari ini. Ya, seseorang akan datang kepada kamu untuk memberikan cintanya. Dengan gairahnya, dengan semangatnya, seseorang ini akan memberikan kepada kamu. Ya, dia menggebu-gebu untuk bisa dekat dengan kamu ketika kamu sedang dalam tahap kesedihan, ketika kamu sedang ditinggalkan oleh seseorang, dan ketika kamu terpuruk, dia akan menjadi obatnya ya. Ketika kamu baru saja mengakhiri sesuatu
siklus dalam hidup kamu. Dan ketika kamu merasa kesepian, seseorang ini akan mencoba hadir. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.